Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami mengenai sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas. Sebelum itu, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yulianita Dewi selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan kepada teman-teman yang berada di kelas 3D sekalian. Next. Nama saya sendiri, perkenalkan nama saya Nyoman Mas Ayu Tirtawati dengan nomor absen 7 dengan akhiran NIM 1158. Kemudian untuk anggota kelompok silakan memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Luputya Kasri Purnami dengan akhiran NIM 1165 nomor absen 14. Baik, perkenalkan nama saya Nila Putri Kanopianti dengan akhiran NIM 1172 nomor absen 21. Baik, perkenalkan nama saya Ngurah Samarta Matma Saputra dengan akhiran NIM 1180 dengan nomor absen 28. Baik, next. Adapun subbab sistem akuntansi penerimaan kas, di mana yang pertama ada sistem penerimaan kas dari penjualan tunai, kemudian ada prosedur dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai, ada fungsi yang terkait sistem penerimaan kas dari penjualan tunai, kemudian ada informasi yang diperlukan oleh manajemen, dokumen yang digunakan, kemudian ada catatan akuntansi yang digunakan, jaringan prosedur yang membentuk sistem, selanjutnya ada unsur sistem pengendalian intern, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, kemudian ada praktik yang sehat, dan yang terakhir ada sistem penerimaan kas dari piutang. Next. Adapun subbab dari materi sistem akuntansi pengeluaran kas, diantaranya yang pertama ada sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek, kemudian ada fungsi terkait, yang selanjutnya ada catatan akuntansi yang digunakan, kemudian ada dokumen yang digunakan, jaringan prosedur yang membentuk sistem, selanjutnya ada unsur sistem pengendalian internal, kemudian ada sistem dana kas kecil, selanjutnya ada dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi dana kas kecil, catatan yang digunakan dalam sistem akuntansi dana kas kecil, kemudian yang terakhir ada fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi dana kas kecil. Next. Baik, untuk materi pertama merupakan materi mengenai sistem akuntansi penerimaan kas, yang dimana akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Sistem penerimaan akuntansi kas dari penjualan tunai, yang dimana deskripsi kegiatannya yaitu penjualan tunai dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga barang lebih dahulu sebelum barang diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli, yang dimana setelah uang diterima oleh perusahaan, barang kemudian diserahkan kepada pembeli dan transaksi penjualan tunai kemudian dicatat oleh perusahaan. Next. Kemudian, adapun prosedur dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai yang dapat kita bagi menjadi 3, yang dimana yang pertama ada prosedur penerimaan kas dari over the counter sales, yang dimana dalam penjualan ini pembeli datang ke perusahaan melakukan pemilihan barang atau produk yang akan dibeli, melakukan pembayaran ke kasir, yang dimana kemudian menerima barang yang dibeli. Dalam over counter sales ini perusahaan memiliki uang tunai pribadi secara personal atau pembayaran langsung dari pembeli dengan kartu kredit atau kartu debit, yang dimana sebelum barang diserahkan kepada pembeli. Kemudian yang kedua ada prosedur penerimaan kas dari cash on delivery sales atau COD sales, yang dimana transaksi penjualan yang melibatkan kantor pos perusahaan angkutan umum atau angkutan sendiri dalam penyerahan dan penerimaan kas dari hasil penjualan COD sales ini merupakan sarana untuk memperluas daerah pemasaran. Kemudian yang terakhir ada prosedur penerimaan kas dari credit card sales, yang dimana penerimaan dari kas credit card sales ini sebenarnya merupakan suatu tipe penjualan, namun merupakan salah satu cara pembayaran bagi pembeli dan sarana penagihan bagi penjual yang memberikan kemudahan bagi pembeli maupun bagi penjual kartu kredit, yang dapat merupakan sarana pembayaran bagi pembeli baik dalam over the counter sales
maupun dalam penjualan yang mengirimkan barang yang dilaksanakan melalui jasa pos atau angkutan umum. Yang dimana kartu kredit sendiri ini dapat dibagi menjadi 3 kelompok, di mana kartu kredit bank atau bank card, kemudian ada kartu kredit perusahaan atau company card, dan yang terakhir kartu kredit berpergian dan hiburan atau biasa kita sebut dengan travel and entertainment card. Kemudian ada fungsi terkait dalam sistem penerimaan kas penjualan tunai, di mana ada fungsi penjualan, yang dimana hal ini mengatur tentang penjualan, kemudian ada fungsi kas, selanjutnya ada fungsi gudang, kemudian ada fungsi pengiriman, dan yang terakhir ada fungsi akuntansi. Next. Adapun informasi yang diperlukan oleh manajemen, di mana ada 7 di antaranya itu. Yang pertama, jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Kemudian yang kedua ada jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai. Yang dimana yang ketiga ada jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. Kemudian yang keempat ada nama dan alamat pembeli. Yang kelima ada kuantitas produk yang dijual. Yang keenam ada nama wiraniaga yang melakukan penjualan. Dan yang terakhir ada otorisasi pejabat yang berwenang. Adapun dokumen yang digunakan yakni dibagi menjadi 7, di mana yang pertama ada faktur penjualan tunai. Dokumen ini digunakan untuk merekam berbagai informasi mengenai transaksi penjualan tunai, yang dimana faktur ini diisi oleh fungsi penjualan sebagai pengantar pembayaran oleh pembeli kepada fungsi kas dan berperan sebagai sumber dokumen untuk pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Kemudian yang kedua ada pita register kas atau cash register tape, yang dimana pita register kas ini merupakan dokumen hasil dari pengoperasian mesin register kas, yang dimana merupakan bukti penerimaan kas dan dokumen pendukung untuk meyakinkan bahwa faktur penjualan tunai tersebut benar-benar telah dibayar dan dicatat dalam register kas. Kemudian yang ketiga ada credit card sales slip, yang dimana dokumen ini diterbitkan oleh card center, yaitu bank yang menerbitkan kartu kredit untuk kemudian diserahkan kepada perusahaan yang menjadi anggota kartu kredit atau merchant. Kemudian ada yang keempat, bill of lading, yang dimana perusahaan penjualan barang menyerahkan dokumen ini sebagai bukti kepada perusahaan angkutan umum. Dokumen ini juga digunakan dalam penjualan COD oleh fungsi pengiriman, di mana penyerahan barangnya dilakukan oleh perusahaan angkutan umum. Kemudian yang keempat ada faktur penjualan COD, yang dimana dokumen ini digunakan untuk merekam penjualan COD. Yang semisal tembusan dokumen ini diserahkan kepada pelanggan untuk diminta tanda tangan penerimaan barang sebagai bukti telah diterimanya barang pada pelanggan. Kemudian berikutnya ada bukti setor bank, yang dimana dokumen ini dibuat oleh fungsi kas dan digunakan sebagai bukti penyetoran ke kas bank. Selain itu juga dokumen ini diserahkan kepada fungsi akuntansi dan digunakan sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Kemudian ada rekapitulasi beban pokok penjualan, yang dimana fungsi akuntansi menggunakan dokumen ini untuk meringkas harga pokok produk yang dijual selama satu periode. Jadi fungsi ini juga menggunakan 16 dokumen sebagai dokumen pendukung bagi pembuatan bukti memorial untuk mencatat harga pokok penjualan. Next. Kemudian ada catatan akuntansi yang digunakan. Jadi pada catatan akuntansi yang digunakan ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada jurnal penjualan, yang dimana jurnal ini digunakan untuk mencatat dan meringkas data penjualan oleh fungsi akuntansi. Kemudian yang kedua ada jurnal penerimaan kas, di mana fungsi akuntansi menggunakan jurnal ini untuk mencatat kas dari berbagai sumber. Salah satunya ialah penjualan tunai. Kemudian yang ketiga ada jurnal umum, yang dimana jurnal ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok penjualan dari transaksi penerimaan kas atas penjualan tunai. Selanjutnya ada kartu persediaan, yang dimana fungsi akuntansi ini menggunakan dokumen untuk mencatat berkurangnya harga pokok penjualan. Kemudian terakhir ada kartu gudang, yang dimana fungsi ini digunakan untuk mencatat barang-barang atau yang persediaan tersedia di dalam gudang. Kemudian ada jaringan prosedur yang membentuk sistem, itu dibagi menjadi 7, yang dimana yang pertama itu ada prosedur order penjualan, yang dimana fungsi ini adalah menerima order dari pembeli dan membuat faktur penjualan tunai dengan tujuan melakukan pembayaran harga barang ke fungsi kas, kemudian barang akan disiapkan oleh gudang dan fungsi pengiriman barang. Kemudian ada prosedur penerimaan kas, yang dimana pembeli kemudian memberikan tanda pembayaran berupa pita register kas atau cap lunas. Kemudian yang ketiga ada prosedur penyerahan barang, yang dimana fungsi ini melakukan fungsi pengiriman
menyerahkan barang kepada pembeli. Selanjutnya yang keempat ada prosedur pencatatan penjualan tunai, yang dimana fungsi akuntansi mencatat transaksi ke dalam jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Kemudian yang keenam ada prosedur pencatatan kas, di mana fungsi kas menyetorkan segera kas yang diterima ke dalam suatu hari ke dalam bank dalam jumlah penuh. Dan yang terakhir prosedur pencatatan beban pokok penjualan, yang dimana rekapitulasi beban pokok penjualan berdasarkan data yang dicatat dalam kartu persediaan. Next. Kemudian ada unsur sistem pengendalian intern, yang dimana organisasi dibagi menjadi tiga, yang dimana fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas, kemudian ada fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi, dan yang terakhir transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Next. Adapun subbab mengenai sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, yang dimana penerimaan order dari pembeli otorisasi dan oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir atau faktur penjualan tunai. Kemudian yang kedua ada penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi kas dengan cara membubuhkan cap lunas pada faktur penjualan tunai dan penempelan peta register kas pada faktur tersebut. Kemudian yang ketiga ada penjualan dengan kartu kredit bank, dahulu dengan permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu kredit. Kemudian yang keempat ada penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara membubuhkan cap sudah diserahkan pada faktur penjualan tunai. Dan yang terakhir ada pencatatan ke dalam buku jurnal diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda pada faktur penjualan tunai. Next. Baik, untuk materi praktik yang sehat akan dijelaskan oleh Eka. Untuk waktu dan tempat, saya silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas mengenai praktik yang sehat. Di mana praktik yang sehat itu ada 3. Yang pertama yaitu faktor penjualan tunai bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Kemudian yang kedua yaitu jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kerja berikutnya. Kemudian yang ketiga yaitu perhitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik dan secara mendadak oleh fungsi pemeriksa intern. Next. Kemudian ada sistem penerimaan kas dari piutang, di mana sumber penerimaan kas suatu perusahaan manufaktur biasanya berasal dari pelunasan piutang dari debitur, karena sebagian besar produk perusahaan dijual melalui penjualan kredit. Nah, untuk menjamin penerimaan kas oleh perusahaan, sistem penerimaan kas dari piutang mengharuskan yang pertama yaitu debitur melakukan pembayaran dengan cek atau dengan cara pemindah bukuan melalui rekening bank atau giro billet. Kemudian yang kedua yaitu kas yang diterima dalam bentuk cek dari debitur harus segera disetor ke bank dalam jumlah penuh. Selain itu, ada pun berbagai cara yang dapat dilakukan untuk penerimaan kas dari piutang. Yang pertama yaitu melalui penagih perusahaan. Yang kedua yaitu melalui pos, dan yang ketiga yaitu melalui lockbox collection plan. Next. Next. Baik, adapun dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari piutang. Yang pertama yaitu surat pemberitahuan, di mana dokumen ini dibuat oleh debitur untuk memberitahukan pembayaran yang telah dilakukan yang biasanya berupa tembusan bukti kas keluar. Kemudian yang kedua yaitu daftar surat pemberitahuan, di mana merupakan rekapitulasi penerimaan kas yang dibuat oleh fungsi sekretariat atau fungsi penagihan. Kemudian yang ketiga yaitu bukti setor bank, di mana dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas yang diterima dari piutang ke bank yang dibuat sebanyak 3 lembar dan diserahkan oleh fungsi kas ke bank bersamaan dengan penyetoran kas dari piutang ke bank. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu ada kwitansi, di mana dokumen ini merupakan bukti penerimaan kas yang dibuat oleh perusahaan bagi para debitur yang telah melakukan pembayaran utang mereka. Selain itu, ada pun fungsi yang terkait dari sistem penerimaan kas dari piutang. Yang pertama yaitu fungsi sekretariat, di mana bertanggung jawab dalam penerimaan cek dan surat pemberitahuan melalui pos dari para debitur perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu fungsi penagihan,
di mana bertanggung jawab untuk melakukan penagihan kepada debitur perusahaan berdasarkan daftar piutang yang ditagih dan dibuat oleh fungsi akuntansi. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi kas, di mana bertanggung jawab atas penerimaan cek dari fungsi sekretariat atau jika penerimaan kas dari piutang dilaksanakan melalui pos, atau dari fungsi penagihan juga apabila jika penerimaan kas dari piutang dilaksanakan melalui penagih perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu ada fungsi akuntansi, di mana fungsi ini bertanggung jawab dalam pencatatan penerimaan kas dari piutang ke dalam jurnal penerimaan kas dan berkurangnya piutang ke dalam kartu piutang. Kemudian yang kelima yaitu ada fungsi pemeriksa intern, di mana bertanggung jawab dalam melaksanakan perhitungan kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik. Next. Adapun unsur sistem pengendalian intern, di mana yaitu ada organisasi yang merupakan organisasi yaitu ada dua, di mana yang pertama fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penagihan dan fungsi penerimaan kas. Kemudian yang kedua yaitu fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Kemudian selanjutnya yaitu ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, di mana debitur diminta untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cek atas nama atau dengan cara pemindah bukuan atau giro biliet. Kemudian yang keempat yaitu fungsi penagihan, melakukan penagihan hanya atas dasar daftar piutang yang harus ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. Kemudian yang kelima yaitu pengkreditan rekening pembantu piutang oleh fungsi akuntansi atau bagian piutang harus didasarkan atas surat pemberitahuan yang berasal dari debitur. Kemudian adapun praktik yang sehat, di mana hasil perhitungan kas harus direkam dalam berita acara penghitungan kas dan disetor penuh ke bank dengan segera. Kemudian yang ketujuh yaitu para penagih dan kasir harus diasuransikan atau Fidelity Bond Insurance. Kemudian yang terakhir yaitu ada kas dalam perjalanan atau baik yang ada di tangan bagian kasa maupun di tangan penagih perusahaan harus diasuransikan atau sering disebut dengan cash in safe dan cash in transit insurance. Next. Baik, selanjutnya yaitu ada sistem penerimaan kas dari piutang melalui penagih perusahaan, yaitu ada 8. Yang pertama yaitu bagian piutang memberikan daftar piutang yang sudah saatnya ditagih kepada bagian penagihan. Kemudian yang kedua yaitu bagian penagihan mengirimkan penagih yang merupakan karyawan perusahaan untuk melakukan penagihan kepada debitur. Kemudian yang ketiga yaitu bagian penagih menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan dari debitur. Yang keempat yaitu bagian penagihan menyerahkan cek kepada bagian kasa. Yang kelima yaitu bagian penagihan menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang. Kemudian yang keenam yaitu bagian kasa mengirim kwitansi sebagai tanda penerimaan kas kepada debitur. Baik, akan saya lanjutkan. Kemudian yang ketujuh yaitu ada bagian kasa menyetorkan cek ke bank setelah cek atas cek tersebut dilakukan endorsement oleh pejabat yang berwenang. Kemudian yang kedelapan yaitu bank perusahaan melakukan clearing atas cek tersebut ke bank debitur. Next. Baik, selanjutnya yaitu ada sistem penerimaan kas dari piutang melalui pos. Yaitu ada 8 juga. Yang pertama yaitu bagian penagihan mengirim faktur penjualan kredit kepada debitur pada saat transaksi penjualan kredit terjadi. Kemudian yang kedua yaitu debitur mengirim cek atas nama yang dilampiri surat pemberitahuan melalui pos. Kemudian yang ketiga yaitu bagian sekretariat menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan dari debitur. Yang keempat yaitu bagian sekretariat menyerahkan cek kepada bagian kasa. Yang kelima yaitu bagian sekretariat menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang.
Yang keenam yaitu bagian kasa mengirim kwitansi kepada debitur sebagai tanda terima pembayaran dari debitur. Yang ketujuh yaitu bagian kasa menyetorkan cek ke bank setelah cek atas cek tersebut dilakukan endorsement oleh pejabat yang berwenang. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu bank perusahaan melakukan clearing atas cek tersebut ke bank debitur. Next. Baik, mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya. Kemudian untuk materi sistem akuntansi pengeluaran kas akan dilanjutkan oleh Ekanovi. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem akuntansi pengeluaran kas. Next. Deskripsi kegiatan pokok. Pengeluaran kas dalam perusahaan dilakukan dengan menggunakan cek. Pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek biasanya karena jumlahnya yang relatif kecil. Dilakukan melalui kas dana kecil yang diselenggarakan dengan salah satu di antaranya dua sistem, yaitu fluctuating fund balance system dan interest system. Pengeluaran kas dengan cek memiliki kebaikan ditinjau dari pengendalian intern, yaitu pertama, dengan digunakannya cek atas nama, pengeluaran cek akan dapat diterima oleh pihak yang namanya sesuai dengan yang ditulis kepada formulir cek. Yang kedua, dibatalkannya oleh pihak luar atau dalam hal ini bank, dalam pencatatan transaksi pengeluaran kas perusahaan. Yang ketiga, jika suatu sistem perbankan mengembalikan cancel checks kepada cek isu, pengeluaran kas dengan cek memberikan manfaat tambahan bagi perusahaan yang mengeluarkan cek dengan dapat digunakan cek cancel check sebagai tanda terima kas dari pihak yang menerima pembayaran. Next. Selanjutnya yaitu fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek terbagi atas 4, yaitu pertama, fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Jika suatu fungsi memerlukan pengeluaran kas, fungsi yang bersangkutan perlu mengajukan permintaan cek kepada fungsi akuntansi. Yang kedua, fungsi kas. Fungsi kas bertanggung jawab dalam mengisi cek, meminta otorisasi atas cek, dan mengirimkan cek kepada kreditur via pos atau membayarkan langsung kepada kreditur. Yang ketiga yaitu fungsi akuntansi. Pada fungsi akuntansi bertanggung jawab atas pertama, pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut beban dan persediaan. Yang kedua, mencatat transaksi pengeluaran kas dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek. Yang ketiga, pembuatan bukti kas keluar yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Dan yang keempat yaitu fungsi pemeriksaan intern. Dalam fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan kas secara periodik dan mencocokkan hasil perhitungan dalam saldo kas menurut catatan akuntansi. Selanjutnya yaitu catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama yaitu jurnal pengeluaran kas. Kas yang keluar dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat kas ke dalam jurnal adalah faktur dari pemasok yang telah dicap lunas oleh fungsi kas. Yang kedua yaitu register cek. Terdapat dua jurnal yaitu register bukti keluar dengan register cek. Register bukti kas keluar digunakan untuk mencatat hutang yang timbul, sedangkan register cek digunakan untuk mencatat pengeluaran kas dengan cek. Selanjutnya yaitu dokumen yang digunakan, terbagi atas 3, yaitu pertama bukti kas keluar. Dokumen yang berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada bagian kas sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Dokumen ini berfungsi juga sebagai surat pemberitahuan yang dikirimkan kepada kreditur. Yang kedua, cek. Cek merupakan dokumen yang digunakan untuk memerintahkan bank melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau organisasi yang namanya tercantum dalam cek tersebut.
Yang ketiga yaitu permintaan cek atau check request. Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dari fungsi yang memerlukan pelunasan kas kepada fungsi akuntansi untuk membuat bukti kas keluar. Next. Next. Materi selanjutnya yaitu jaringan prosedur yang membentuk sistem. Terbagi di mana jaringan yang membentuk sistem pengeluaran kas terbagi atas dua, yaitu pertama, sistem akuntansi pengeluaran kas yang tidak memerlukan permintaan cek. Jaringan ini terdiri atas pertama, prosedur permintaan bukti kas keluar. Yang kedua, prosedur pembayaran kas. Yang ketiga, prosedur pencatatan kas. Yang kedua yaitu sistem akuntansi pengeluaran kas yang melakukan permintaan cek. Jaringan ini terdiri atas pertama, prosedur permintaan cek. Fungsi yang memerlukan pengeluaran kas mengajukan permintaan pengeluaran kas dengan mengisi permintaan cek. Yang kedua, prosedur pembuatan bukti kas keluar. Berdasarkan dokumen pendukung yang dikumpulkan melalui sistem pembelian atau berdasarkan permintaan cek yang diterima oleh fungsi akuntansi atau bagian utang, dalam pembuatan bukti kas keluar, bagian utang membuat bukti kas keluar. Yang ketiga yaitu prosedur pembayaran kas. Fungsi kas mengisi cek, meminta tanda tangan atas cek kepada pejabat yang berwenang, dan mengirimkan cek tersebut kepada kreditur yang namanya tercantum pada bukti kas keluar. Yang keempat yaitu prosedur pencatatan pengeluaran kas. Fungsi akuntansi mencatat pengeluaran kas di dalam jurnal kas dan register cek. Next. Selanjutnya yaitu unsur-unsur pengendalian internal, terbagi atas tiga, yaitu pertama, organisasi. Fungsinya menyimpan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Yang kedua, fungsi penyimpanan dan pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh bagian kas sejak awal sampai akhir tanpa campur tangan dari pihak lain. Next. Yang kedua yaitu sistem otorisasi. Terbagi atas beberapa, yaitu pertama, pengeluaran kas harus mendapatkan otorisasi dari pejabat yang berwenang. Yang kedua, pembukuan dan penutupan rekening bank mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Yang ketiga, pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas atau dalam metode pencatatan tertentu dalam register cek harus didasarkan bukti kas keluar yang telah mendapatkan otorisasi dari pejabat yang berwenang dan dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Next. Yang ketiga yaitu praktik sehat. Yaitu pertama, saldo kas yang disimpan di perusahaan harus dilindungi dari kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya. Yang kedua, dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas harus dibubuhi dengan cap lunas oleh bagian kas setelah transaksi pengeluaran kas. Yang ketiga, penggunaan rekening koran bank atau bank statement yang merupakan informasi dari pihak ketiga untuk mengecek ketelitian catatan kas atas fungsi pemeriksaan internal atau internal audit function yang merupakan fungsi yang tidak terlibat dalam pencatatan dan penyimpanan kas. Next. Yang D yaitu semua pengeluaran kas hanya menyangkut jumlah yang kecil. Pengeluaran ini dilakukan sistem akuntansi pengeluaran kas melalui dana kas kecil yang pencatatan akuntansinya diselenggarakan dengan IFRS sistem. Yang E, secara periodik diadakan pencocokan jumlah fisik kas yang ada di perusahaan dengan jumlah kas menurut pencatatan akuntansi. Yang F, kas ada di perusahaan atau cash in safe, dan kas yang ada di perjalanan atau cash in transit diasuransikan dari kerugian. Selanjutnya, kasir diasuransikan atau fidelity bond insurance.
Selanjutnya, kasir dilengkapi dengan alat-alat yang mencegah terjadinya pencurian terhadap kas yang disimpan di perusahaan. Misalnya register kas, lemari besi, dan strong room. Yang terakhir yaitu semua nomor cek harus dipertanggungjawabkan oleh bagian kas. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas presentasinya. Jadi karena berhubung Zoom ini bukan Zoom Premium, jadi kami akan beralih sebentar untuk ke link selanjutnya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok 7, yaitu tentang sistem dana kas kecil. Nah, jadi dari deskripsi untuk sistem dana kas kecil ini, yaitu dana kas kecil atau sering disebut dengan petty cash adalah sejumlah dana yang dibentuk khusus oleh perusahaan untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan jumlah relatif kecil. Biasanya kas kecil ini digunakan untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran yang mendadak seperti dana entertain klien, dana konsumsi rapat, transportasi, dan lain sebagainya. Penyelenggaraan dana kas kecil ini yang memungkinkan pengeluaran kas dengan uang tunai dapat diselenggarakan dengan dua cara, yaitu yang pertama secara collecting funds balance system, atau dalam bahasa Indonesia itu sering disebut dengan sistem saldo berfluktuasi. Adapun alur dari dana dana kas ini, yaitu yang pertama itu pembentukan dana kas kecil dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil, kemudian pengeluaran dana kas kecil dicatat dengan mengkredit akun dana kas kecil, sehingga setiap saldo akun ini berfluktuasi. Kemudian pengisian kembali dana kas kecil ini dilakukan dengan jumlah sesuai dengan keperluan dan dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. Nah, dalam sistem ini saldo akan dana kas kecil berfluktuasi dari waktu ke waktu. Sehingga dengan demikian dalam sistem saldo berfluktuasi, catatan kas perusahaan tidak dapat direkonsiliasi dengan catatan bank. Oleh karena itu, rekonsiliasi bank bukan merupakan alat pengendalian bagi catatan kas perusahaan. Kemudian sistem dana kas kecil yang kedua itu secara inverse system diselenggarakan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama itu pembentukan dana kas kecil dilakukan dengan cek dan dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. Kemudian yang kedua, pengeluaran dana kas kecil tidak dicatat dalam jurnal sehingga tidak mengkredit akun dana kas kecil. Kemudian yang ketiga itu pengisian kembali dana kas kecil dilakukan sejumlah rupiah yang tercantum dalam kumpulan bukti pengeluaran kas kecil. Kemudian, adapun dokumen yang digunakan dalam sistem akun dana kas kecil dibagi beberapa bagian, yaitu yang pertama adanya bukti kas keluar, yang dimana berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas dari fungsi akuntansi kepada prudensi kas sebesar yang tercantum dalam dokumensi tersebut. Dalam sistem dana kas kecil, dokumen ini diperlukan pada saat pembentukan dana kas kecil dan pada saat pengisian kembali dana kas kecil. Kemudian ada cek, kemudian ada cek sebagai salah satu dokumen yang digunakan dalam akuntan dana kas kecil. Kemudian ada permintaan keluar, permintaan pengeluaran kas kecil, yang dimana dokumen ini digunakan oleh pemakai dana kas kecil untuk meminta ke pemegang dana kas kecil. Kemudian dokumen ini diarsipkan oleh pemegang dana kas kecil menurut nama. Kemudian ada bukti pengeluaran kas kecil, yang di mana dokumen ini dibuat oleh pemakai dana kas kecil untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil. Dokumen ini dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran kas kecil dan diserahkan oleh pemakai dana kas kecil kepada pemegang dana kas kecil. Nah,
Dalam sistem dana kas kecil dengan impress system, bukti pengeluaran kas kecil dilampiri dengan dokumen pendukungnya dan disimpan dalam arsip sementara. Kemudian ada permintaan pengisian kembali kas kecil. Nah, ini dibuat oleh pemegang dana kas kecil untuk meminta kepada bagian kepada pemberi utang untuk agar dibuatkan bukti kas keluar untuk pengisian kembali dana kas kecil. Kemudian dalam dana kas kecil ini ada pun catatan yang digunakan dalam sistem akuntansi dana kas kecil, yaitu dibagi menjadi beberapa bagian, 3 bagian, yaitu yang pertama secara cash disbursement journal dan cek register jurnal pengeluaran dana kas kecil. Yang pertama itu cash disbursement journal merupakan kas yang digunakan untuk mencatat pengeluaran eh, dalam pembentukan dana kecil dalam pengisian kembali dana kas kecil. Dokumen yang digunakan dalam jurnal pengeluaran kas ini yaitu bukti kas keluar yang telah dibubuhi dengan cap lunas. Kemudian ada yang disebut dengan register cek atau cek register. Catatan akuntansi digunakan untuk mencatat cek perusahaan yang dikeluarkan untuk pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. Kemudian jurnal pengeluaran dana kas kecil yaitu digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran dana kas kecil. Diperlukan jurnal khusus sehingga jurnal ini sekaligus berfungsi sebagai alat distribusi pendebitan yang timbul sebagai akibat pengeluaran dana kas kecil. Kemudian ada pun fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi dana kas kecil, yaitu yang pertama fungsi kas yang memiliki fungsi yaitu bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan otorisasi atas cek dan menyerahkan cek kepada pemegang dana kas kecil pada saat pembentukan dana kas kecil dan pada saat pengisian kembali dana kas kecil. Kemudian ada fungsi akuntansi yaitu diantaranya fungsi akuntansi ini bertanggung jawab atas beberapa bagian, yaitu yang pertama sebagai pencatatan pengeluaran kas kecil yang menyangkut beban dan persediaan. Kemudian yang kedua, pencatatan transaksi pembentukan dana kas kecil. Yang ketiga, pencatatan pengisian kembali dana kas kecil dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek. Yang keempat, pencatatan pengeluaran dana kas kecil dalam jurnal pengeluaran dana kas kecil. Kemudian yang kelima, pembuatan bukti kas keluar yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi yang memerlukan pembayaran tunai. Adapun bertanggung jawab atas penyimpanan dana kas kecil, pengeluaran dana kas kecil sesuai dengan otorisasi dari pejabat tertentu yang ditunjuk dan permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Kemudian ada fungsi selanjutnya yaitu fungsi pemeriksa intern, yaitu bertanggung jawab atas penghitungan dana kas kecil secara periode dan pencocokan hasil penghitungannya dengan catatan kas. Selain itu, bertanggung jawab atas pemeriksaan secara mendadak terhadap saldo dana kas kecil yang ada di pemegang dana kas kecil. Nah, kemudian adapun sistem pencatatan eh, dana kas kecil yang dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama itu secara prosedur pembentukan dana kas kecil. Adapun cara pencatatan itu adapun akun yang dicatat dalam bagian utama mencatat pembentukan dana kas kecil dari dalam register bukti kas keluar dengan jurnal sebagai berikut, yaitu dana kas kecil berada di debit, kemudian bukti kas keluar yang akan dibayar berada di kredit. Kemudian bagian jurnal mencatat pengeluaran kas dalam register cek dengan jurnal sebagai berikut, yaitu bukti kas keluar yang akan dibayar berada di debit, kemudian kas berada di kredit. Kemudian prosedur yang kedua itu permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil. Adapun bagian-bagian dari pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil ini
yaitu yang pertama pembentukan dana kas kecil dicatat dalam register bukti kas keluar dan register cek dengan jurnal sebagai berikut, yaitu register bukti kas keluar, adapun akun yaitu dana kas kecil, kemudian bukti kas keluar yang akan dibayar, kemudian di bagian register cek, adapun akunnya yaitu bukti kas keluar yang akan dibayar, kemudian ada kas, kemudian yang kedua itu pengeluaran dana kas kecil dicatat dengan jurnal pengeluaran dana kas kecil eh, dengan jurnal sebagai berikut, yaitu biaya overhead pabrik berada di kredit dan beban administrasi dan umum berada di kredit, beban pemasaran ada di debit dan dana kas kecil berada di kredit. Kemudian yang ketiga itu pengisian kembali dana kas kecil dicatat dengan register bukti kas keluar dan register cek dengan jurnal sebagai berikut, yaitu register bukti kas keluar dengan beberapa akun, yaitu dana kas kecil berada di debit, kemudian bukti kas keluar yang akan dibayar berada di kredit, dan yang selanjutnya itu register cek untuk akun bukti kas keluar yang akan dibayar berada di debit dan kasnya berada di kredit. Kemudian prosedur selanjutnya yaitu prosedur pengisian kembali dana kas kecil. Nah, bukti kas keluar dicatat di dalam register bukti kas keluar oleh bagian utang dengan jurnal sebagai berikut. Adapun akun-akun yang dimasukkan yaitu biaya overhead pabrik sesungguhnya, kemudian beban administrasi dan umum, beban pemasaran, dan yang terakhir itu kas keluar yang akan dibayar. Baik, sekian pemaparan materi saya tentang dana kas kecil. Untuk kesempatan dan perhatian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas presentasinya. Baik, adapun kami sudah berada di penghujung presentasi, di mana untuk sesi berikutnya merupakan sesi diskusi yang akan kita laksanakan pada hari Kamis. Jadi, sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat, mohon dimaafkan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Kami tutup untuk para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua, dan salam harmoni.